Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian di rumah? Semoga masih tetap sehat walafiat, semoga masih tetap semangat, dan semoga masih tetap terjaga kesehatannya, tetap menghindari keramaian. Baik, kembali lagi dengan Sir. Di sini kita kembali lagi dengan pembelajaran kita. Kali ini kita masih tentang pelajaran seni bela diri juga, di mana kita variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat pada pola gerak dasar manipulatif. Untuk itu mari kita sama-sama belajar dengan penuh semangat. Variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat pada pola gerak dasar manipulatif. Nah, sebelum kita belajar selanjutnya, kita sudah belajar tentang gerak dasar manipulatif. Nah, gerak dasar manipulatif apa itu? Nah, manipulatif adalah suatu pola gerak dasar yang dipengaruhi dengan suatu benda. Nah, manipulatif adalah gerak yang dipengaruhi oleh suatu benda yang mempengaruhi suatu gerakan. Nah, jadi variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat pada pola gerak dasar manipulatif ada 4 macam. Nah, yang pertama ada variasi dan kombinasi pukulan mengarah ke target. Nah, yang kedua variasi dan kombinasi tendangan mengarahkan ke target. Nah, yang ketiga variasi dan kombinasi tangkisan terhadap sebuah serangan. Nah, yang keempat variasi dan kombinasi elakan terhadap sebuah serangan. Nah, kenapa gerak manipulatif ini disebutkan dalam 4 macam tersebut? Karena 4 variasi dan kombinasi tersebut mengarahkan ke suatu target. Nah, mengarah ke suatu target. Jadi, target ini itu yang dapat disebut dengan gerak manipulatif. Kenapa? Target ini bisa dengan bantuan bantal, yang sering disebut untuk bantuan pukulan ataupun tendangan dalam latihan seni bela diri pencak silat. Nah, yang pertama variasi dan kombinasi pukulan mengarah ke target. Nah, itu ada yang pertama ada namanya poin A-nya, pukulan depan mengarah ke target. Nah, pukulan depan. Nah, tahap pelaksanaannya maju mendekati target dan bersiap. Nah, tempatkan salah satu kaki di depan dan kedua tangan berada di depan badan. Nah, salah satu kaki depan ini bisa menggunakan kaki dominan. Kaki dominan itu kaki kekuatan kita, mau kiri mau bukan terserah. Nah, kemudian lakukan gerakan pukulan depan dengan kuat pada target. Nah, seperti kita lihat pada gambar bahwasanya pukulan depan itu memukulnya langsung ke depan dengan pukulan meninju atau mengepal tangan, mengepalkan jarinya dengan tujuan ke pacing ataupun sedep dengan bantal itu tersebut. Oke, itu namanya pukulan depan mengarah ke target. B. Pukulan samping mengarah ke target. Nah, pukulan samping tahapannya sedikit berbeda saja. Maju mendekati target dan bersiap mendekatkan salah satu kaki depan dan kedua tangan berada di depan. Nah, kemudian lakukan gerakan pukulan samping dengan kuat pada target. Nah, targetnya sama. Nah, pukulan samping berarti kita menggunakan ini. Kalau depan kita menggunakan telapak ini, jari ini untuk memukul, tapi kalau samping dominan ini pukulan samping. Itu pukulan samping ke target. C. Pukulan bandul mengarah ke target. Nah, pukulan bandul sama seperti pukulan depan, hanya sedikit berbeda. Maju mendekati target dan bersiap. Tempatkan salah satu kaki di depan, kedua tangan berada di depan badan, kemudian lakukan gerakan pukulan bandul dengan kuat. Nah, pukulan bandul maksudnya adalah pukulan seperti pukulan depan, hanya saja berbedanya kalau pukulan depan kita langsung mengarah ke depan, tapi kalau bandul dia ke depan tapi arahnya dari bawah. Itu namanya pukulan bandul. 2. Nah, ini poin kedua ya. Variasi dan kombinasi tendangan mengarah ke target. Nah, kalau yang pertama tadi itu tentang pukulan, nah yang kedua ini adalah tentang tendangan mengarah ke target. Targetnya sama seperti bantal ataupun yang lainnya bisa digunakan yang dapat mendukung proses latihan seni bela diri tersebut.
Kita lihat poin A-nya. Variasinya ada nama tendangan depan mengarah ke target. Nah, tahap pelaksanaannya kita lihat, maju mendekati target dan bersiap. Tempatkan salah satu kaki di depan dan kedua tangan berada di depan badan. Ini dalam pencaksilat itu untuk siap, keadaan siap. Nah, kemudian lakukan gerakan tendangan depan dengan kuat pada target. Nah, kita lihat seperti pada gambar, itu posisinya untuk melakukan tendangan ke depan. B. Tendangan samping mengarah ke target. Nah, kita lihat pelaksanaannya juga. Maju mendekati target dan bersiap. Tempatkan salah satu kaki di depan dan kedua tangan berada di depan juga. Kemudian lakukan gerakan tendangan samping. Nah, pada variasi ini sedikit saja perbedaannya dengan tendangan depan. Hanya saja kalau tendangan samping ini arahnya dia tendangan dari samping, tapi kalau dari depan kaki kita langsung ke depan, tapi kalau dari samping dia sedikit menyerong dengan tujuan passing ataupun bantal tersebut. Itu pukulan tendangan samping. C. Tendangan T mengarah ke target. Nah, tendangan T itu adalah tujuannya apa? Mengarah ke dagu ataupun untuk mengganjal arah serangan lawan dari depan. Tendangan ini kita lihat tahap pelaksananya. Maju mendekati target dan bersiap. Sama. Tempatkan salah satu kaki di depan dan kedua tangan berada di depan badan. Kemudian lakukan gerakan tendangan T dengan kuat ke target. Nah, tendangan T kita lihat pada gambar itu langsung mengganjal. Itu posisi gambarnya untuk mengganjal daerah atau serangan lawan yang mendatangi kita, mengganjal datangnya lawan secara tiba-tiba. Oke, baik, terima kasih Anda sekalian. Kita sudah belajar beberapa variasi dan kombinasi seni bela diri gerak dasar manipulatif pada seni bela diri pencaksilat. Itu beberapanya dan kita masih ada 2 poin lagi. Kita akan bertemu di minggu depan. Baik, tugas pada hari ini adalah Ananda saya minta tanggapannya, pendapat Ananda mengapa kita perlu belajar variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif. Kenapa? Mohon dijelaskan dari jawaban pertanyaan tersebut. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan hindari keramaian. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.